Bapak, kami berdoa menyerahkan waktu kami pada malam hari ini kepada tangan Tuhan. Tuhan, kami mau sama-sama belajar dari kitab 2 Samuel, kami mau sama-sama menggali. Tuhan, tolong berikan kami hikmat supaya kami dapat memahami apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan ketika kami membaca kitab 2 Samuel ini. Terima kasih Tuhan, kami hamba juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan yang juga pimpin dan Tuhan yang juga menolong. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siap untuk belajar sama-sama, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon, amin. Ya, malam ya Bapak Ibu semua. Bersyukur ya hari ini kita sudah akan masuk ke pembahasan 2 Samuel. Sekalipun sebenarnya kita udah lewat ya baca 2 Samuelnya ya, kalau di dalam bacaan kita sehari-hari 2 Samuel udah lewat. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba bahas apa yang menjadi background dalam kitab 2 Samuel ini. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, oke. Ya, maaf ya, soalnya saya agak ngelek-ngelek, jadi takutnya belum muncul. Oke, nah kitab Samuel ini sebenarnya kalau kita lihat backgroundnya itu nggak jauh-jauh banget dengan yang kitab 1 Samuel. Jadi 2 minggu lalu kita sudah dengar pembahasan dari Pak Hendri soal 1 Samuel. Nah, beberapa hal yang sama aku nggak akan bahas lagi di bagian ini ya. Jadi kita akan lebih lihat apa sih isinya dari 2 Samuel. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari judul dan tema kitab ini, maka kita bisa menemukan bahwa 2 Samuel ini melanjutkan kisah perjalanan bangsa Israel dengan pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Sebelumnya dari Saul. Nah, sekarang di dalam yang kitab 2 Samuel ini kalau kita baca itu kepemimpinannya bukan lagi Saul yang menjadi rajanya, bukan jadi fokusnya lagi, tetapi menceritakan bagaimana kepemimpinannya Daud terhadap bangsa Israel. Nah, makanya kalau Bapak Ibu baca kan di 1 Samuel itu ditutup dengan kematian Saul, dan di 2 Samuel itu dimulai dengan cerita bagaimana Daud bersedih akan kematian Saul, dan habis itu dilanjutkan dengan kejayaannya Saul. Jadi memang 2 Samuel ini lebih dikhususkan cerita kisah-kisah kepemimpinannya Daud. Jadi kalau novel tuh ya Bapak Ibu mungkin ini judulnya tuh Daud gitu ya novelnya ya, bukan 2 Samuel. Nah Bapak Ibu secara keseluruhan kitab ini menceritakan kejayaan dan kegagalan Daud juga dalam memerintah bangsa Israel. Jadi nggak full semuanya kejayaan kehebatannya Daud, tetapi juga terselip cerita-cerita kegagalannya Daud ketika dia memimpin bangsa Israel. Nah, isi dari kitab 2 Samuel ini sebenarnya Bapak Ibu memperlihatkan suatu tema kitab yang menunjukkan betapa pentingnya hubungan seseorang dengan Allah, khususnya dalam kepemimpinan. Nah, kita lihat lagi ya tadi isi kitab ini menceritakan kejayaan dan kegagalan Daud. Jadi ada masa di mana Daud berjaya, ada masa di mana Daud gagal dalam memerintah bangsa Israel. Nah, waktu kita baca kitab 2 Samuel, kita bisa menemukan nih waktu Daud jaya, waktu Daud berhasil, dia sebenarnya mempunyai relasi yang dekat dengan Allah. Nah, tapi ketika Daud gagal jatuh ke dalam dosa, maka kita bisa lihat bagaimana akhir hidup Daud, bagaimana kemudian kisah perjalanan keturunannya. Nah, makanya kitab 2 Samuel ini dikatakan ada tema yang memperlihatkan betapa pentingnya hubungan seseorang dengan Allah, khususnya dalam kepemimpinan. Mungkin kalau kita sekarang ini ya lihat orang yang memimpin dengan hati yang sungguh takut akan Tuhan, itu akan beda dengan orang yang memimpin dengan hati yang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Contohnya misalnya orang-orang yang di pemerintahan, yang melakukan korupsi dan lain sebagainya. Nah, mereka kan terlihat tuh hati mereka
ketika mereka memimpin, ketika mereka menjalankan pekerjaan mereka sebagai pimpinan, sebagai atasan. Nah, banyak hal-hal yang akhirnya mereka fokuskan dan arahkan hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, akhirnya mereka bisa melakukan korupsi, bahkan mungkin melakukan tindakan ilegal lainnya. Tapi kalau orang yang memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan, maka kepemimpinannya pun akan berbeda dari cara kerjanya, dari cara dia berelasi dengan orang, dari cara dia memikirkan setiap langkah-langkahnya. Pasti ada kemuliaan Tuhan yang terlihat di dalam kepemimpinannya itu. Nah, jadi ini tema yang mau diangkat di dalam 2 Samuel. Nah, apa tujuan dari penulisan kitab 2 Samuel? Bapak Ibu, di dalam 2 Samuel ini dikatakan tujuannya itu mencatat masa pemerintahan Daud dari tahun 1010 sebelum Masehi sampai dengan 970 Masehi. Jadi itu menurut catatan itu adalah masa pemerintahannya Daud. Itu tujuan yang pertama sebagai catatan sejarah. Lalu yang kedua itu mencatat kemenangan Daud untuk memperlihatkan akan janji Allah. Nah, kita nanti akan bahas apa janji Allah kepada Daud. Lalu kemudian yang ketiga itu mencatat kegagalan Daud untuk memperlihatkan akibat pelanggaran yang Daud perbuat. Jadi selain mencatat kemenangan untuk memperlihatkan janji Allah, tapi juga mencatat kegagalan Daud untuk memperlihatkan akibat pelanggaran. Nah, kita akan masuk ke dalam struktur isi dari kitab ini. Jadi kitab ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama itu disebut sebagai tema besarnya ya. Tema besarnya itu disebut sebagai kemenangan Daud. Kemudian yang bagian kedua, tema besarnya itu masalah-masalah Daud. Lalu yang bagian terakhir itu kisah-kisah lain yang terjadi kepada Daud dalam masa pemerintahannya. Nah, mari kita lihat struktur yang bagian yang pertama, yaitu kemenangan Daud. Nah, kemenangan Daud ini dimulai dari pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-19. Nah, ketika kita membaca di pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27, maka kita bisa melihat ada kisah ratapan Daud untuk Saul dan Yonatan. Jadi pembukaan kitab 2 Samuel ini dimulai dengan ratapan Daud atas kematian Saul dan sahabatnya Yonatan. Nah, yang menjadi menarik perhatian para pembaca adalah kenapa sih Daud malah menangisi orang yang hendak membunuhnya. Saul kan mati-matian selalu membunuh Daud. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel ya, banyak sekali kesempatan di mana Saul tuh udah pengen banget ngebunuh Daud dan selalu ngincer Daud untuk dibunuh. Nah, tapi lucunya, menariknya ketika Saul meninggal, Daud bukannya merasa lega, Daud bukannya merasa tenang gitu, karena orang yang membunuhnya udah nggak ada, sudah meninggal. Tapi Daud justru sedih, Daud justru meratapi kematiannya Saul. Kan juga kematian Yonatan. Kalau Yonatan meninggal, terus Daud meratapi, ya mungkin kita akan berpikir, oh wajar, karena Yonatan dan Daud itu dekat, akrab. Nah, tapi Saul ini musuhnya gitu, tapi Daud malah meratapinya gitu atas kematiannya. Nah, jadi Bapak Ibu akhirnya orang-orang melihat tindakan Saul ini ternyata tuh terlihat adanya kerendahan hati dan belas kasihan dalam diri Daud. Daud sanggup, bahkan Daud mau untuk meratapi orang yang mau membunuhnya, meratapi Saul yang sebenarnya itu adalah musuhnya. Dia meninggal dan Daud meratapinya. Nah, kemudian Bapak Ibu di pasal yang kedua sampai pasal yang keempat ayat yang ke-12 itu mengisahkan tentang 2 raja Israel. Nah, jadi setelah kematian Saul, Daud diharapkan menjadi raja Israel. Suku-suku Israel mengharapkan Daud yang menjadi raja, yang menjadi pemimpin atas mereka. Nah, tapi masih ada keturunan Saul, yaitu Isi-Boset. Nah,
Akhirnya Isi-Boset ini diangkat terlebih dahulu untuk menggantikan posisi ayahnya, di mana pengangkatan ini didukung oleh Abner. Nah, Abner ini panglima setianya Saul ya. Nah, tapi sayangnya Bapak Ibu pemerintahannya Isi-Boset tidak luas, jadi cuma menjangkau beberapa suku Israel. Nah, karena pemerintahannya nggak luas, akhirnya suku-suku yang mungkin mereka nggak kenal Isi-Boset, yang tidak merasa ada di bawah pemerintahannya Isi-Boset, mereka semakin memilih dan semakin berharap agar Daud dapat menjadi raja mereka. Jadi harapan mereka agar Daud menjadi raja tuh makin besar, makin kuat. Nah, kemudian dikisahkan bahwa selama 2 tahun itu ya, Bapak Ibu, ternyata saya terlempar ya. Kemana, Gio? Kayak tadi ke Israel deh. Aduh, maaf ya, tadi udah sampai mana ya? Oke, kira-kira sampai di sinilah ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, oke. Sorry ya. Nah, jadi dengan keberpihakan Abner ini, akhirnya mempermudah Daud untuk jadi raja ya. Nah, dengan Abner ada di pihaknya Daud, akhirnya Daud berhasil untuk menyatukan seluruh suku-suku Israel berada di bawah pemerintahan dirinya. Jadi si Daud dapat menaklukkan kota Yerusalem dan menjadikan kota Yerusalem sebagai pusat pemerintahan Israel dan keagamaan. Nah, jadi ini menjadi satu upgrade ya bagi bangsa Israel. Mereka punya pusat pemerintahan di kota Yerusalem, bahkan Daud membuat pusat keagamaan juga bagi bangsa Israel, yaitu di kota Yerusalem. Makanya nggak heran Bapak Ibu sampai sekarang kalau kita lanjut ya baca ada kisah-kisah hari perayaan Paskah dan lain sebagainya, mereka akan pergi ke kota Yerusalem. Nah, karena dari nenek moyang mereka pun udah dibuat nih sama Daud kalau pusat keagamaannya tuh di kota Yerusalem. Jadi semua harus ke Yerusalem. Nah, kemudian Bapak Ibu lanjut di pasal yang ke-7. Nah, ini 2 Samuel pasal yang ke-7 ini adalah pasal kunci di dalam kitab 2 Samuel. Nah, kenapa disebut sebagai pasal kunci? Karena pada pasal inilah Allah menyatakan janji kepada Daud. Janji yang begitu penting di dalam karya keselamatan Allah. Jadi ini dimulai dengan Daud punya kerinduan untuk membangun bait Allah. Nah, tapi Allah justru mengatakan bahwa Allah sendiri yang akan membangun rumah kerajaan Allah. Jadi bukan sekedar bait Allah yang sifat fisik, yang dibangun manusia dan bisa roboh, tapi satu kerajaan yang bersifat kekal. Jadi Allah memberikan janji kepada Daud yang akhirnya juga disuarakan kembali dalam Mazmur, dalam Yesaya dan Yehezkiel dan Sakaria. Nah, janji itu adalah di mana janji keturunannya Daud, keturunan Daud yang akan terus menjadi keturunan raja, dan akhirnya kita bisa lihat Yesus Kristus itu disebut sebagai keturunan Daud. Nah, itu adalah janji Allah. Jadi janji Allah dimulai dari 2 Samuel pasal yang ke-7 ini. Nah, kalau kita lihat janji ini pun terhubung dengan janji Allah ketika sama Abraham. Allah mengatakan Allah mencurahkan berkat kepada semua bangsa. Dan akhirnya kita melihat bagaimana Allah menjanjikan bahwa dari keturunan Daud itu ada pemerintahan rajanya tetap ada, dan akhirnya ada kerajaan yang kekal.
Dimana kerajaan yang kekalnya itu akhirnya dapat terpenuhi itu melalui kedatangan Yesus Kristus. Nah, kemudian Bapak Ibu di pasal yang ke-8 itu mengisahkan bagaimana Daud mengalahkan musuh-musuh Israel. Jadi berbagai keberhasilan Daud dalam mengalahkan musuh Israel itu dicatat dalam pasal ini, dan keberhasilannya itu yang membuat nama Daud semakin populer, semakin tenar di kalangan suku-suku Israel ya. Jadi dari dia mengalahkan musuh, dari dia semakin berhasil membawa kemenangan bagi bangsanya, nah rakyatnya tuh makin senang gitu. Kemudian di tengah kisah Daud mengalahkan para musuh, menariknya di tengah-tengah sini tuh terselip kisah Daud yang memelihara keturunan Saul, yaitu Mephiboset. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga udah baca ya kisah ini. Jadi menariknya Daud tidak membuang keturunan Saul, Daud tidak membiarkan keturunan Saul sekalipun Daud sudah menjadi raja, tapi Daud tetap memelihara keturunan Saul, yaitu salah satunya adalah Mephiboset. Nah, jadi Bapak Ibu kita lihat dari pasal yang pertama sampai pasal yang 10 akhir ini, itu full semuanya tuh kisah-kisah kemenangannya si Daud. Nggak ada satupun yang menceritakan kisah kegagalannya Daud. Jadi full semua mencatat bagaimana Daud berhasil, bagaimana Allah berjanji kepada Daud, bagaimana Daud juga tetap memelihara keturunan Saul. Ini semua tersimpan di dalam struktur bagian yang pertama. Nah, kemudian di bagian yang kedua, mulai masuk ke dalam bagian masalah-masalah Daud, yaitu dari pasal 11 sampai pasal yang ke-20. Nah, masalah Daud ini dimulai dari dosa Daud, yaitu kita semua tahu Daud berzina dengan Batsheba. Nah, bahkan tidak cuma stop sampai berzina, Daud pun merencanakan pembunuhan Uzia, suaminya. Jadi dosanya tuh double ya Bapak Ibu ya. Kemudian akhirnya Nabi Nathan menegur Daud atas pelanggaran yang dilakukan, dan Daud pun menyadari akan kesalahannya akhirnya. Dan Daud mohon ampun kepada Allah. Nah, menariknya Bapak Ibu, Allah mengampuni dosa Daud, tetapi tidak mengabaikan kesalahan yang sudah dilakukan. Kita lihat pada akhirnya tetap ada konsekuensi bagi Daud akibat pelanggaran yang ia perbuat. Jadi dengan adanya konsekuensi, adanya kehancuran nanti dalam kehidupan keturunannya Daud, itu bukan berarti Allah mengutuk Daud. Allah sudah mengampuni dosa Daud, tetapi Allah tidak mengabaikan kesalahan yang sudah dilakukan. Saya rasa ini cukup sinkron dengan ungkapan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha adil. Bukan cuma sekedar adil memperhatikan berkatnya si A dan berkatnya si B gitu, atau memperhatikan kesejahteraannya si A dengan si B gitu, tapi adil ketika manusia melakukan dosa, adil ketika manusia datang kepada Tuhan untuk memohon ampun, adil ketika manusia sungguh hidup benar di hadapan Allah. Nah, pada akhirnya keluarga Daud menjadi hancur di pasal yang ke-13, mulai mengisahkan bagaimana Amnon anaknya Daud ya, memperkosa Tamar, kemudian bagaimana akhirnya Absalom menjadi benci dengan Amnon dan akhirnya saling membunuh, dan terjadi peperangan di antara keturunan Daud. Akhirnya kehancuran segi moral itu mulai terjadi dari anak-anaknya Daud. Nah, jadi ini adalah konsekuensi pelanggaran yang Daud lakukan. Bahkan Absalom, anaknya Daud sendiri, itu berusaha untuk membunuh Daud. Ya, di pasal yang 15, pasal yang ke-15 kita baca, Absalom berusaha membunuh Daud agar posisi ayahnya itu jadi miliknya dia, jadi miliknya Absalom. Sampai akhirnya Daud harus melarikan diri, Daud harus membawa pasukan sewaan orang Filistin yang bisa setia kepadanya, Daud harus kembali bersembunyi lagi. Nah, hingga akhirnya Absalom pun mati terbunuh oleh Yoab. Dan menariknya lagi Bapak Ibu, ketika Absalom mati, Daud justru kembali meratapi kematiannya Absalom.
Daud kembali meratapi orang yang berusaha untuk membunuhnya. Jadi hebat ya Daud ya. Dia bukannya merasa tenang, bukannya merasa damai, aman gitu, tapi dia malah meratapi kematian Absalom karena Absalom adalah anaknya sendiri. Ya, jadi saya rasa ya nggak ada lah ya di dunia ini satu orang tua pun yang tega melihat kematian anaknya. Nah, kemudian pada akhirnya ketika Absalom sudah berhasil disingkirkan, Daud kembali kepada tatahnya, tetapi Daud kembali di dalam keadaan yang berduka. Dia berduka pertama karena Absalom harus mati, hatinya menjadi hancur karena kondisi yang terjadi. Jadi ia memerintah dengan kondisi di mana konsekuensi dosa yang ia lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu dari hal ini sebenarnya kita bisa lihat kembali lagi bahwa Allah mengampuni dosa tapi tidak mengabaikan kesalahan yang telah diperbuat. Itu sebabnya masih ada konsekuensi bagi Daud akibat dosa yang ia lakukan. Nah, hingga akhirnya di pasal yang ke-20 itu juga ditutupi dengan pemberontakan Seba dari orang Benyamin. Mereka berusaha untuk memimpin bangsa Israel untuk melawan Daud. Jadi kita bisa lihat ya kepemimpinannya Daud yang tadinya berjaya, yang tadinya selalu menang, yang kayak hidupnya tenang gitu, kayak dia yang selalu on the top. Tapi ketika Daud melakukan dosa, ketika Daud melanggar Allah, kita bisa melihat kejatuhan kepemimpinannya. Sampai akhirnya Seba juga terbunuh oleh Yoab ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di pasal yang ke-21, masuk pasal yang ke-21, ini disebut sebagai kategori kisah lain dari Daud karena kisahnya tuh agak random ya kalau kita baca. Kalau tadi kan yang bagian yang part 1-nya tuh itu fully tuh kejayaannya. Nah, itu konsisten kejayaannya. Terus yang di part 2-nya kita lihat konsisten tuh ngebahas soal masalah-masalah Daud. Nah, kalau yang di part 3 ini dari 21 sampai 24 itu agak random gitu ceritanya. Jadi disebut sebagai kisah lain dari Daud ketika masa pemerintahannya. Nah, pada bagian ini berisi kisah yang memperlihatkan secara spesifik bagaimana relasi antara Allah dengan Daud. Jadi kalau yang di pasal-pasal sebelumnya itu tadi kayak kita lihat banyak yang memperlihatkan hubungan manusia yang menentang Daud. Misalkan tadi Seba mau melawan Daud, kemudian Absalom mau melawan Daud. Jadi lebih banyak hubungan antara relasi manusia ke manusia. Nah, di pasal yang ke-21 dan 24 itu kita akan menemukan bagaimana kisah yang tercatat itu memperlihatkan Allah sendiri yang menentang Daud. Tapi di pasal yang ke-22 dan 23 itu juga memperlihatkan bagaimana Allah berpihak kepada Daud. Jadi balance ya Bapak Ibu ya. Tapi kita akan lihat fokusnya lebih kepada bagaimana relasi Allah dengan Daud. Nah, pada pasal yang ke-21 ini itu mengisahkan bencana kelaparan di Israel. Nah, menariknya bencana kelaparan di Israel ini bukan karena kegagalan Daud ya, tetapi justru malah dimulai dari kegagalan Saul ketika memimpin bangsa Israel. Yaitu disebutkan ada hutang darah terhadap orang Gibeon. Akhirnya bangsa Israel harus menderita kelaparan dan penebusan yang dapat dilakukan itu dikatakan harus menyerahkan 7 orang anak keturunan Saul dan mereka harus digantung di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita pikir kayaknya masa itu serem banget ya Bapak Ibu harus sampai menggantungkan orang di hadapan Tuhan baru kesalahannya tuh dihapus. Nah, tapi bersyukur ya sekarang Yesus Kristus sudah datang untuk mati bagi setiap kita, jadi kita tidak perlu lagi melakukan setiap hal ini. Nah, akhirnya setelah melakukan penebusan itu pun Allah mengabulkan permohonan doa dari bangsa Israel, yaitu untuk bebas dari bencana kelaparan itu. Kemudian di pasal yang ke-21 tercatat lagi bagaimana Daud berhasil menang perang melawan orang Filistin
dan kemudian ada nyanyian syukur di pasal yang ke-22. Kita lihat di pasal yang ke-22 sampai 23 itu kita dapat menemukan adanya puisi. Nah, puisinya tuh dimulai dari riwayat kehidupan Daud. Jadi bagaimana dia mengingat kemurahan Allah, lalu perjanjian Allah, kan pengharapan raja masa depan. Itu semua tercatat dalam nyanyian syukurnya Daud. Kemudian di pasal yang ke-23 mencatat tentang pahlawan-pahlawan Daud, yaitu setiap nama-nama orang yang disebut sebagai pahlawannya Daud di dalam peperangan. Nah, di pasal yang ke-24 itu kembali mention soal hukuman dosa dari Daud. Jadi hukuman akibat dosa yang Daud lakukan, misalnya penyakit sampar yang diderita oleh suku bangsa Israel. Nah, jadi kita bisa lihat lagi Allah kembali menghukum bangsa Israel oleh karena kesalahan Daud, tetapi kemudian Allah juga menghentikan hukuman itu ketika Daud mendirikan mezbah Tuhan di dekat Yerusalem. Jadi kisah 2 Samuel ini ditutup dengan bagaimana Allah menghukum Daud, tetapi kita bisa lihat satu poin pentingnya, Allah juga kembali menyelamatkan mereka dengan Allah menghentikan tulah itu. Jadi Allah bukan hanya kasih terus ya udah biarin sampai mereka semua mati, tidak, tapi Allah juga menghentikan tulah itu ketika Daud mendirikan mezbah Tuhan di dekat Yerusalem. Nah, jadi ini adalah bagian akhir dari kisah kitab 2 Samuel. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu dari kitab 2 Samuel ini adalah hal pertama yang bisa saya pribadi lihat juga gitu ya. Kita bisa belajar dari Daud. Di satu sisi dia punya kasih yang tulus, bukan belajar dari dosa kesalahannya Daud ya, belajar dari kasih yang tulus yang Daud miliki. Kita lihat sekalipun Daud dikejar mati-matian oleh musuhnya, itu kayak pedang udah ada di depan matanya untuk membunuh dia, tapi Daud tidak pernah sedikit pun membenci musuhnya. Dia tidak membenci Saul, tidak membenci Absalom. Justru malah ketika Saul meninggal, ketika Absalom meninggal, Daud justru meratapinya. Nah, di sini kita bisa belajar kasih yang tulus yang Daud miliki. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa belajar bagaimana kepemimpinan yang sangat bergantung pada Allah. Bagi saya, kepemimpinan Daud itu sangat-sangat bergantung terhadap relasinya dengan Allah. Ketika dia punya relasi yang baik dengan Allah, kita lihat bagaimana kejayaan, setiap kemenangan-kemenangan yang dapat ia peroleh. Tapi kita lihat lagi bagaimana ketika Daud jatuh ke dalam dosa, Allah tidak meninggalkannya, tetapi ada konsekuensi yang harus ia terima. Yaitu seperti keturunannya, seperti tadi kisahnya Amnon, Tamar, dan Absalom yang harus hancur, saling bunuh-membunuh, bahkan Absalom sendiri harus mencari ayahnya dan membunuh ayahnya. Itu adalah konsekuensi akibat dosa yang Daud lakukan. Jadi kisah-kisah ini pun sebenarnya mengingatkan saya ya Bapak Ibu, ketika memimpin, ketika berkomunitas, ketika berelasi dengan orang, itu sangat penting untuk melibatkan Allah di dalam relasi yang dibangun. Kepemimpinan kan pasti berbicara bagaimana kita membangun relasi dengan orang juga kan. Jadi saya rasa sangat penting sekali ketika relasi itu, ketika kita memimpin dalam satu komunitas ataupun ketika kita berelasi dalam satu komunitas, sangat perlu untuk bergantung pada Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak pun terjatuh ke dalam dosa, dan dengan bergantung kepada Allah pun saya yakin Allah akan menolong kita di dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, dan saya yakin pasti hanya nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, kesimpulan yang terakhir yang saya dapatkan itu kita bisa melihat bagaimana Allah sungguh adalah Allah yang setia di dalam janjinya dan Allah yang adil. Kita bisa lihat tadi di 2 Samuel 7, Allah berjanji kepada Daud tentang keturunannya yang akan menjadi kerajaan yang kekal, dan kita bisa lihat bagaimana Yesus Kristus benar-benar datang ke dalam dunia
dan dia disebutkan sebagai keturunan Daud. Jadi janji Allah memang sungguh tergenapi. Nah, demikian Bapak Ibu kira-kira background dari kitab 2 Samuel. Kita coba jawab ini ya. Ada yang tanya, apakah poligami diizinkan atau terlarang? Apakah zaman dulu diizinkan kemudian sekarang dilarang? Kenapa Daud, Elkanah, Salomo diizinkan poligami? Apakah demi meneruskan keturunan dan kondisi pada masa itu manusia masih sedikit dan sekarang dilarang karena manusia sudah banyak? Ya. Nah, Daud selalu bertanya pada Tuhan sebelum melakukan sesuatu. Waktu Daud mau mengawini seseorang pasti bertanya dulu kenapa Tuhan izinkan. Nah, sebenarnya ini pertanyaan menarik ya. Jadi kalau kita perhatikan kenapa begitu ya? Nah, memang kalau kita lihat konteksnya itu berbeda dengan sekarang, itu udah pasti. Nah, poligami itu ada beberapa faktor kalau kita lihat dalam konteks pada masa lalu. Nah, yang pertama adalah konteks memang pada waktu itu poligami tidak dilarang, biasa ya. Jadi poligami itu sebagai tanda ada kesukuan. Jadi kalau saudara belajar misalkan suku-suku di Afrika seperti pola yang lama ini, maka sebenarnya itu juga mereka didapati istrinya lebih dari satu. Ya, jadi kesukuan, agama-agama suku. Nah, bangsa Israel itu kan masih agama-agama suku. Ya, kalau kita lihat, kita perhatikan, walaupun sebenarnya Tuhan mengendaki pernikahan itu monogami. Sebenarnya di konteks pertama adalah memang ini adalah kesukuan. Ya, jadi konteksnya kesukuan, sehingga kemudian kalau kita perhatikan itu wajar, tanda kutip wajar hal ini dilakukan, karena seperti misalnya contoh saja ya, sekali lagi di Afrika, bahkan di daerah-daerah misalkan di Papua yang masih suku, yang masih dalam itu, ini hal yang wajar. Ya kalau ditanya kenapa, memang rada sulit, tetapi itu yang terjadi, poligami menjadi hal yang biasa di dalam agama kesukuan. Ya, jadi kalau kita lihat, ya misalnya ada misalnya Daud lah yang nyata, ya Elkanah, ada beberapa yang lain itu seperti itu. Nah, yang kedua, poligami itu bisa terjadi karena urusan politik. Nah, secara khusus memang Salomo ya. Jadi kalau Salomo ini itu kalau kita lihat karena dia pada masa itu menjadi raja yang besar, raja yang luar biasa, sehingga banyak negara-negara yang ingin kerjasama berdamai dengan Israel, sehingga kemudian mereka memberikan putri atau wanita-wanita yang cantik yang bisa dikatakan untuk melangsungkan kerjasama dengan Salomo. Ya, sehingga tidak heran Salomo itu sampai ada 1.000 ya wanita di keliling dia. Nah, itu sudah jadi dari segi politik. Ya, nah, kemudian juga yang ketiga memang bisa meneruskan keturunan dalam konteks seperti Abraham. Ya, Abraham kita tahu Ishak, kemudian akhirnya dia Sarah memberikan budaknya untuk meneruskan keturunan. Ya, tapi kalau kita lihat dalam konteks saat ini tentu tidak sama, ya tidak sama. Kalau kita lihat zaman sekarang ini udah jelas kalau banyak kendala, banyak masalah yang terjadi kalau poligami. Nah, tapi pasti kalau kita lihat dari firman Tuhan, sebenarnya rancangan Tuhan adalah monogami karena Adam dan Hawa itu diciptakan Tuhan sepasang. Jadi tidak diberikan misal Adam diciptakan 3 wanita atau 4 wanita, tidak, tapi jelas itu satu wanita, sehingga pernikahan Kristen itu adalah monogami. Dan sekata sampai maut memisahkan. Bahkan Paulus sendiri menekankan di dalam Korintus ya. Jadi bagaimana dikatakan kalau orang itu sampai berpisah maut. Kalau bahkan tidak boleh bercerai. Nah, bagaimana dengan misalkan pertanyaan begitu ya. Bertanya, mengapa dia tidak bertanya? Nah, tentu hal ini sekali lagi adalah menjadi sebuah kebiasaan. Bukan sesuatu yang memang menjadi sebuah meminta petunjuk daripada Tuhan, bukan sesuatu hal yang khusus. Nah, saya baca, saudara, kalau saudara baca, memang saya juga bergetar gitu ya. Nah, saudara, kalau saudara baca, saya baca di dalam Alkitab ini, saya juga berpikir, Daud kok istrinya banyak. Bahkan ada yang dicatat kisahnya, ada yang tidak begitu ya. Tahu-tahu Daud ada 2 istri yang lain begitu ya. Dalam hati saya, gimana caranya gitu. Saya juga bertanya begitu ya. Artinya begini, kenapa Tuhan izinkan? Ini pertanyaan yang bisa dikatakannya. Kenapa Tuhan izinkan? Nah, saya pikir, saudara, kalau kita lihat dalam teks ini, kenapa Tuhan juga tidak memberikan perhatian? Misalnya Tuhan tidak pernah marah dengan Daud mengambil, kecuali Betseba. Betseba kenapa? Karena waktu itu Daud itu kan bersalah. Seharusnya kalau sudah baca di dalam kitab kan, Daud harusnya perang, tapi dia tidak perang.
Kemudian Daud juga, saudara, itu menyukai istri orang. Ya, jadi kan Batseba itu kan istri Uria, kalau sudah tahu ya. Jadi istri Uria dan juga caranya sangat licik, kalau sudah perhatikan. Ya, dia pengen, kemudian diambil, kemudian setelah hamil Daud tidak mau tanggung jawab, kalau sudah baca, betul enggak? Daud tidak mau tanggung jawab. Dia pengen ya Uria itu yang dikatakan menghamili begitu ya. Sehingga kalau kita lihat waktu Uria datang, Uria disuruh pulang. Kau cepat karena sama istrimu. Ya, tapi Uria nggak mau, tetap di istana begitu ya. Akhirnya kemudian rencana Daud tidak jalan. Jadi karena Daud sudah melakukan hal yang tidak baik, berselingkuh begitu ya, berselingkuh dengan Batseba, kemudian dia berpikir, oke, saya coba pakai cara supaya ini bukan tanggung jawab saya. Ya, maka Uria disuruh pulang. Nah, ternyata tidak. Kemudian dia ganti cara. Gimana caranya? Dikatakan Uria ini ya bisa masalah dia bisa selesai. Nah, kemudian kalau kita lihat Uria disuruh ya pergi ke paling depan medan perang. Kalau kita lihat sudah kita baca dan akhirnya memang Uria itu mengalami kematian. Nah, setelah mati baru kemudian Batseba itu diambil dan Tuhan marah. Hanya ini saja saudara sudah perhatikan ya. Tuhan marah dalam konteks Batseba dan akhirnya kita tahu anaknya juga kena kutuk, kena tulah, penyakit dan harus mati. Itu sebagai akibat daripada dosa yang dilakukan Daud dengan Batseba. Artinya sekali lagi, saudara, kalau kita perhatikan, ya dalam konteks ini sebenarnya poligami pada masa itu diperbolehkan dengan konteks zaman masa itu. Nah, saudara, kalau kita lihat bahkan sampai misalnya ya kisah-kisah lah ya, kisah-kisah tertentu, kalau sudah tahu kan, ya ada berapa misalkan ya yang menikah, ya contoh misalnya agama sepupu lah ya, agama sepupu kan itu juga sama begitu ya. Nah, konteksnya itu agama adalah kesukuan karena kemah, karena pada masa itu saudara akhirnya bisa poligami seperti ini. Silakan selanjutnya Gio, Ibu Gio. Nah, Daud juga bertanya kalau dia pergi perang. Jawab Tuhan, pergilah, aku akan menyerahkan bangsa itu ke dalam tanganmu. Kenapa Tuhan mengizinkan peperangan? Katanya jangan membunuh. Nah, ini sudah berbeda lagi. Konteksnya adalah kan kalau kita lihat dalam peperangan. Nah, dalam peperangan pilihannya adalah kalah atau menang, ditawan atau tidak tawan. Jadi dalam konteks peperangan ini adalah bisa dikatakan membela diri, ya, ataupun bisa dikatakan menggenapkan rencana Tuhan. Kalau saya tahu kenapa sih Tuhan akhirnya bisa dikatakan ya, waktu masuk tanah Kanaan, kemudian membunuh, membasmi segala macam, itu kelihatannya berbeda dengan apa yang Tuhan katakan perintah Tuhan jangan membunuh. Nah, tentu jangan membunuh ini adalah konteksnya dengan sengaja. Ya, karena ada iri hati segala macam ingin memiliki yang tidak begitu ya. Tapi dalam konteks perang ini itu berbeda. Tuhan mengizinkan misalkan atau bahkan kita tahu Tuhan sendiri kan adalah the holy war, artinya Tuhan memimpin perang kudus, perang suci. Ya, dalam Yosua jelas dikatakan Tuhan itu pahlawan perang, warrior begitu ya, pahlawan perang. Tuhan memimpin dalam peperangan. Nah, artinya apa? Dikatakan di sini Tuhan itu jelas memimpin bangsa Israel, bahkan Daud ini juga dalam konteks hampir sama dengan Yosua. Jadi Daud pergi perang itu dengan penyertaan Tuhan. Kalau dia suruh pergi, dia pergi. Kalau dia tidak, gitu ya. Nah, sekali lagi itu mungkin dalam konteksnya adalah membela diri karena diserang, ada musuh, maka membela diri. Atau memang menggenapkan rencana Tuhan. Sehingga Tuhan kalau kita lihat di masa Daud, kalau sudah perhatikan, itu Daud itu banyak menundukkan wilayah-wilayah. Sehingga Salomo itu menikmati kerajaan bangsa Israel yang begitu luas, yang dahsyat hebatnya begitu ya. Dan itu puncak-puncak kerajaan daripada kerajaan Israel. Dari masa Daud itu banyak perang, ya mengalahkan wilayah-wilayah, dan Salomo itu menikmatinya. Ya walaupun kemudian hancur lagi di tangan Salomo, saya katakan, karena dia berdosa dan itu kan menjadi pecah. Yerobiam dan ya, jadi utara dan selatan begitu ya. Nah, jadi Rehabeam. Ya, Yerobiam dan siapa lupa saya. Rehabeam. Rehabeam dan Yerobiam. Ya, ini karena lintas begitu. Nah, jadi itu konteksnya ya. Jadi itu kalau kita lihat kenapa membunuh. Silakan selanjutnya. Nah ini, kenapa Tuhan begitu mengasihi Daud, sedangkan Daud banyak melakukan pelanggaran dilakukan dengan penuh kesadaran. Meniduri Batseba yang masih status istri Uria, sedangkan orang yang tidak sengaja menyentuh tabut perjanjian aja, kesalahan kecil langsung dilenyapkan. Nah, ini memang menarik ya saudara ya, kalau sudah perhatikan
Kenapa Daud itu spesial? Nah, bahkan kalau sudah perhatikan, baca berapa kali, Daud bahkan disebut sebagai hambaku yang setia. Ya, bahkan waktu Salomo meneguhkan atau bait suci, itu kan Salomo kan menaikkan doanya dan Tuhan menjawab. Kalau sudah perhatikan ya, dan di situ Daud disebut sebagai hambaku yang setia. Nah, saudara, menarik sekali saudara Daud sebagai hambaku yang setia. Karena memang sekali lagi Daud ini adalah orang yang betul-betul mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Daud juga adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Yang tadi jelas, waktu perang dia tanya dulu. Ya, dan bahkan kalau sudah perhatikan, waktu dia diserahkan Saul, di situ Tuhan juga tahu, Daud juga tahu, Saul ini diurapi oleh Tuhan. Dan dia tidak mau melawan Tuhan dengan membunuh Saul. Jadi selalu katakan, aku tidak mau membunuh Saul yang diurapi oleh Tuhan. Artinya apa? Daud ini memang sangat mencintai Tuhan. Dari awal kemunculan Daud berkata selalu dia melakukan apapun atas nama Tuhan. Nah, saudara, kenapa ya Tuhan tetap artinya begini? Tuhan tetap sayang. Nah, sekali lagi, Daud juga manusia. Saudara sudah perhatikan ya, Daud juga manusia. Sekali lagi nih, Daud juga manusia yang bisa salah. Dosa Daud itu yang paling besar adalah ya dengan Batseba dan juga mengadakan sensus. Itu dua hal yang besar. Kalau sudah perhatikan ya. Dua hal yang besar adalah sensus, yang pertama dengan Batseba dan sensus. Tapi saudara, kalau sudah perhatikan, semua itu ditegur oleh Tuhan. Semua itu ada upahnya. Nah, melalui Batseba, dia langsung tunduk, dia tidak marah, dan dia sadar akan kesalahannya. Ini bedanya Daud. Kalau Saul, saudara, ditegur dia marah. Ya, kalau sudah perhatikan, Saul tuh dia kenapa kemudian Tuhan tinggalkan Saul? Karena Saul itu akhirnya sombong, dan Saul juga ditegur oleh Samuel, dia juga tidak taat sama Tuhan, dia tidak minta ampun. Tapi Daud ditegur sama Tuhan, langsung takluk. Bahkan dia pun rela anaknya mati, dia tetap menyembah Tuhan, ya, dan dia juga tetap hidup dalam jalan Tuhan. Nah, itu sudah menarik ya. Jadi tetap itu semua adalah memang manusia. Saya sendiri misalnya pendeta. Kenapa pendeta berdosa begitu ya? Bisa nggak saya berdosa? Bisa. Saya masih punya keinginan, saya punya pikiran, saya punya mata begitu ya. Dan itu saya bisa lakukan dosa. Nah, itu saudara ya. Nah, persoalannya adalah ketika Tuhan tegur, mau tidak kita tunduk? Mau nggak kita minta ampun? Nah, di situ bedanya. Jadi Daud itu hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Ya, sehingga kalau kita lihat, walaupun Daud itu, saudara ya berdosa di hadapan Tuhan, dia mau ditegur dan dia mau bertobat di hadapan Tuhan. Nah, kenapa dikatakan menyentuh tabut itu kesalahan kecil ya atau mati? Nah, ini bukan kesalahan kecil persoalannya. Menyentuh tabut perjanjian itu bukan kesalahan kecil. Nah, memang kalau kita lihat kenapa sampai Tuhan membunuh, saudara? Karena itu kan konteksnya kan naik kereta, kemudian goyang-goyang, tabut itu kan mau jatuh dipegang. Nah, saudara, ini memang masih banyak perdebatan. Kenapa Tuhan itu kejam gitu ya? Kenapa membunuh? Nah, sekali lagi persoalannya adalah bukan masalah itu, tetapi konteksnya kalau kita lihat nah, kalau kita perhatikan ini sangat penting saudara ya. Kenapa? Karena ini bukan hanya bicara tentang menyentuh dan tidak menyentuh, memegang tidak memegang, tapi konteksnya diajarkan bahwa tabut ini adalah mewakili Tuhan. Nah, kalau sudah perhatikan sebelumnya peristiwa tabut ini ada di mana-mana, itu tabut itu memberikan pengaruh besar. Ya, pada waktu di Filistin, begitu ya. Kemudian disandingkan dengan Dagon, Dagon langsung jatuh. Ya, dinaikin lagi Dagonnya, berdiri lagi, jatuh lagi, begitu ya. Kemudian ditaruh mana daerah ini, langsung kena kutub. Jadi ada pengaruhnya. Tapi kalau dia tinggal di tengah umat Tuhan, artinya orang yang memang cinta Tuhan, justru itu tepat diberkati. Ya, kalau sudah perhatikan di tabut perjanjian. Bahkan waktu perang, tabut perjanjian ini dibawa, itu bahkan orang pada takut. Sudah tahu cerita kisah ya, waktu tabut ini dibawa, orang Filistin pada takut. Tapi itu memang mengalami kekalahan sehingga tabut direbut. Kenapa? Karena orang yang membawa itu tidak kudus. Orang yang membawa itu sengaja menjadikan tabut ini adalah jimat, bukan mencari Tuhannya. Artinya sekali lagi tabut ini mewakili daripada Tuhan yang Maha Kudus. Nah, kita tidak tahu persis sekali lagi bagaimana cara pegangnya, dalam konteks ceritanya seperti apa kita tidak tahu. Tapi ketika ini orang memegang kemudian mati, itu artinya sudah fatal. Sudah sesuatu yang tidak lagi tolerir Tuhan. Ya, tidak tahu lagi pegang seperti apa atau apa.
Karena ini ada kekudusan. Dan mungkin saja cara yang dipakai memindahkan tabut itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak bertanya, beda Daud setelah itu. Jadi ini kan peristiwa pertama. Setelah itu kan ketika tahu seperti itu, Daud kemudian tidak lagi. Ditaruh dulu berapa tahun, Daud bertanya, lalu memikirkan gimana caranya bisa membawa tabut ini. Dan akhirnya kemudian Daud ya punya kalau kita baca, Daud punya cara. Bahkan yang menarik nih kalau sudah perhatikan. Daud itu memakai baju efod dari kain lenan, saudara. Ya, jadi waktu menerima atau mengambil yang berikutnya, Daud kemudian menyambut itu dengan baju efod dari kain lenan. Bagaimana mungkin, saudara, baju efod dari kain lenan? Padahal efod itu adalah baju yang dipakai oleh imam mewakili Tuhan. Jadi baju efod itu kalau sudah baca itu pelajari, ya kita sudah baca, sudah baca di dalam kitab Imamat, Keluaran segala macam tentang efod. Itu kan ada batu-batu mulia, dan itu ada Urim dan Tumim, mencari kehendak Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, baju efod itu kan sebenarnya mewakili kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan berbicara kepada umat. Jadi mewakili kemuliaan Tuhan dengan baju efod. Nah, beda dengan lenan. Lenan itu adalah baju yang dipakai imam pada waktu imam itu datang kepada Tuhan, mewakili bangsa Israel. Lenan itu mewakili kerendahan hati, minta ampun kepada Tuhan. Ya, sadar manusia berdosa dan minta ampun sama Tuhan. Nah, jadi pada waktu pakai baju efod dari kain lenan itu menarik sekali. Ya, karena saya mikir kok bisa gitu ya. Nah, satu sisi yang jelas sekali lagi adalah jelas Daud itu sadar dia manusia berdosa, dia rendah, dan karena itulah dia menyambut tabut itu dengan kerendahan hati. Dia sadar dia berdosa. Nah, jadi kita lihat saudara, ini mungkin ada beda caranya, dan juga kemungkinan cara pegangnya atau waktu dia pegang kita tidak tahu. Tapi jelas Tuhan marah sampai Tuhan membunuh. Jadi kalau Tuhan itu membunuh, nggak sembarangan. Termasuk anak-anak Imam Harun yang mempersembahkan api yang asing. Nah, pertanyaan api asing itu apa? Begitu ya, kita pernah membahas kan seperti itu. Jadi memang tidak mudah, saudara, ketika menjawab seperti itu. Tapi jelas sekali lagi, ini konteksnya adalah tabut itu adalah wakil daripada Tuhan, kekudusan, kesucian Tuhan, dan mungkin sekali lagi saya katakan itu cara pegangnya atau cara membawa tabut ini cara yang tidak tepat. Ya, setelah itu kemudian Daud memakai cara yang tepat. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, 2 Samuel 24:16, ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu, lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu. Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Tuhan Maha tahu, pasti tahu akan menyesal kenapa dilakukan. Nah, saudara, menarik ya kalau kita perhatikan bagian ini. Nah, sebenarnya saudara, kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini, ya coba saya buka ya. Nah, apakah kalau saudara perhatikan, Tuhan tuh senang menghukum bangsa Israel. Ya, sama seperti saudara, sebagai orang tua nih, kan kita ada punya anak, kan begitu ya. Ada punya anak, nah kadang anak itu nakal. Jadi kalau sudah perhatikan ini kan peristiwa, ya, ini kan peristiwa sekali lagi, ini peristiwa sensus, Tuhan marah kan kalau sudah perhatikan ya. Jadi ini dosa yang kedua, sekali lagi ini ya. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap bangsa Israel yang menghasut Daud melawan mereka, firman, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ini kesalahan bisa dikatakan Daud yang kedua. Nah, kemudian kena nah ayat 10. Telah berdebarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Nah, tapi kemudian 3 perkara ya kemudian yang kita lihat akan datang menimpa engkau 3 tahun kelaparan dan selanjutnya ya. Kemudian kata Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke tangan manusia. Akhirnya lalu, jadi gini, lebih baik aku dihukum oleh Tuhan langsung, daripada aku misalkan kena tangkep atau dikalahkan musuh, ditawan begitu ya. Nah, akhirnya Tuhan mendatangkan hukuman penyakit sampar kepada orang Israel. Dari pagi hari sampai waktu ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Sudah bayangkan.
70.000 orang. Nah, pertanyaannya kalau kita lebih dalam lagi, kenapa Tuhan sampai menghukum Daud gara-gara menghitung saja? Sensus salah nggak? Begitu ya. Sensus salah nggak, saudara? Nggak salah sebenarnya. Bangsa kita kan ada sensus, menghitung. Tapi saudara, yang salah adalah motivasi di balik itu. Motivasi di balik itu adalah kesombongan. Motivasi di balik itu adalah dikatakan bahwa aku hebat. Makanya kan kalau sudah perhatikan, pernah Tuhan berkata kepada bangsa Israel awal-awal, jangan kau berkata karena jasakulah, maka aku bisa masuk tanah Kanaan dan selanjutnya. Nah, Tuhan marah melihat hal ini. Ya, sehingga Daud pun sadar. Ya. Tapi tetap hukuman itu diberikan. Nah, ini menarik sekali lagi kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan. Nah, Tuhan kemudian mendatangkan. Nah, ketika malaikat mengacungkan ke Yosua untuk memusnahkan, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Artinya apa, saudara? Tuhan itu sayang kepada Daud, saudara. Tetapi Daud melakukan kesalahan, dia harus hukum. Nah, begitu ya. Kalau dia tidak hukum, maka dia bukan Allah, ya, yang adil, begitu ya, yang adil. Tapi di dalam dalam diri Allah, Allah juga punya kasih, punya sayang. Dia punya keinginan kalau bisa ya jangan dihukum, begitu ya. Sehingga kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan, menyesalah Tuhan, itu konteksnya sama seperti saudara sebagai bapak. Ya, saya ini sebagai ayah. Ketika anak saya salah, saya harus pukul, begitu ya, saya harus pukul. Atau ya bukan artinya pukul begini. Artinya saya kasih hukuman. Hukuman itu bisa macam-macam. Kalau sudah parah itu ada hukuman pukul. Jadi pukul itu orang mengatakan nggak boleh pukul. Nah, pukul itu sebenarnya ya ada baiknya. Tentu pukul itu tidak sembarangan, tidak boleh pukul kepala, tidak pukul dada, ya pukul itu boleh pantat, begitu ya, pantat atau betis pun tuh harus hati-hati karena ada dagingnya. Nah, waktu dipukul misalnya, begitu ya, itu tersadar, nah kaget. Nah, tapi saya misalnya waktu pukul anak saya senang nggak, ketawa-tawa nggak? Enggak, sudah. Saya sedih, hati saya sedih. Saya bilang, kenapa saya pukul, begitu ya? Waktu saya sudah pukul, dia nangis. Ya, dia nangis, misalnya, ampun, Pak, ampun, nggak lagi. Nah, waktu dia bilang begitu, saya rasa, kok saya pukul? Saya rasa menyesal, begitu. Menyesal tuh, kenapa saya pukul, begitu ya? Nah, di sini konteksnya, Tuhan tuh seperti itu, sudah. Seperti punya perasaan seperti itu. Jadi bukan bicara masalah tahu, bukan masalah menyesal itu artinya, kenapa saya kasih hukuman ya? Harusnya tidak, bukan itu. Dia menyesal itu artinya dia punya perasaan, begitu. Makanya dikatakan begini, cukup turunkanlah sekarang tanganmu itu. Artinya, saudara, Tuhan kemudian melihat, aduh, ini sudah cukup. Artinya hukuman sudah kuberikan. Sama seperti begitu ya. Ya misalnya suami istri atau pukul begitu ya. Udah artinya, ampun Pak. Kemudian merasa, cukup. Dia sudah dikasih hukuman. Dia sudah sadar. Nah, Tuhan juga lihat Daud sudah sadar. Ya. Ayat 17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian. Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa dan kaum keluarga. Nah, Daud sadar. Seharusnya bukan bangsa yang kena hukuman, tapi Daud yang salah. Daud yang salah menghitung jumlah bangsa Israel, tentaranya. Nah, di sini sudah Daud sadar. Nah, jadi dengan Daud bertobat itu, dan Tuhan tuh merasa menyesal. Menyesal itu dalam arti seperti yang saya katakan, kita seorang bapak memukul anak itu ada rasa sedih, ada rasa harusnya saya nggak mukul, tapi itu udah kepukul begitu ya. Tapi pukulan sebenarnya mengajar anak ini bahwa dia sudah salah. Nah, Tuhan juga melakukan hal ini, ya sudah melakukan malapetaka ini, mengajarkan bahwa mereka bangsa Israel ini Daud itu kan kesalahan, ya. Jadi konteksnya seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini rada sulit, saudara ya. Dalam Samuel ini pertanyaan yang sebelumnya sudah perhatikan, ini sekali lagi ini memang sangat sulit. Ini memang nggak mudah. Tentang Saul yang meminta tukang arwah, penenung ya, memanggil arwah untuk minta pertolongan ya. Jadi kalau saya bacakan 1 Samuel 28, di situ kan dikatakan Daud itu saudara Saul. Jadi begini ceritanya awalnya. Saul kan itu sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Roh Allah tidak lagi sama dia karena sudah berdosa, bahkan mau bunuh Daud, dan kemudian itu pindah ke Daud, istilahnya begitu ya. Nah, kemudian Saul itu bertanya ayat 6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi
baik dengan Urim, baik dengan perantaran para nabi. Nah, biasanya, saudara, itu Tuhan itu menyatakan kehendaknya melalui nabi atau orang-orang khusus melalui mimpi, ya, seperti Daniel, begitu ya. Yang kedua melalui Urim dan Tumim, ya atau tidak, itu yang ada di baju imam atau hakim-hakim, ya, pada waktu itu ada hakim-hakim Samuel. Kemudian perantara nabi, ya, nabi-nabi kan dapat misalnya Nabi Mika, Nabi Nathan atau apa. Nah, ini tidak sama sekali. Sudah pakai cara yang benar, tidak dapat. Nah, akhirnya Saul tuh istilahnya pengen tahu tuh kehendak Tuhan seperti apa. Nah, konteks ini sebenarnya bisa dua, saudara, pemahaman. Daud itu sebenarnya, Saul itu mungkin pengen dapat apa ya, sesuatu yang memang sesuai kehendak dia. Ya, mungkin saja dia tidak mendapatkan. Tetapi jelas sekali lagi Tuhan sama sekali tidak menjawab apapun. Ya, nah, kemudian dia minta anak buahnya cari seorang perempuan memanggil arwah. Ya, kemudian ada Endor, itu ada di Endor ada seorang perempuan yang memanggil arwah. Lalu kemudian dia nyamar, ya, jadi supaya tidak ketahuan dia raja. Nah, kemudian dia minta. Nah, perempuan itu mengatakan, dia jawab nih, ayat 9, tentu kau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pembawa arwah dan roh peramal. Mengapa engkau masang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Nah, sudah menarik. Saul itu kelihatannya baik, ya, karena larangan untuk berhubungan dengan arwah dalam Bilangan 18 atau ya dalam peringatan sebelumnya itu tidak boleh bangsa Israel itu menyembah memanggil arwah. Nah, Saul itu kemudian melenyapkan pada waktu masih lurus, saudara, ya. Tapi saat ini justru Saul cari, begitu ya. Saul mencari orang untuk manggil arwah. Bertentangan, wanita ini tidak tahu itu Saul. Nah, lalu bersumpahlah Saul kepada Tuhan, demi Tuhan yang hidup tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Kenapa? Karena Saul sendiri rajanya yang membunuh. Jadi kalau dia melakukan ini, dia tidak melakukan kesalahan karena Saul itu yang menghukum. Nah, akhirnya siapa kata wanita itu? Panggillah Samuel supaya muncul kepada dia. Panggil itu Samuel. Ya, kenapa? Karena selama itu Samuel itulah sebelum dia mati, Saul itu bertanya kepada Samuel. Samuel yang selalu datang kepada Tuhan. Nah, sudah berbeda, saudara. Jadi kalau sudah perhatikan sekali lagi, Daud menjadi seorang yang sosok yang menarik atau disayang Tuhan, sampai Daud itu bisa menjadi seorang raja, seorang imam, dan seorang nabi. Makanya itu, saudara, konteks Daud Kristus anak Daud adalah mengacu kepada Daud. Daud itu bisa jadi imam, Daud bisa jadi nabi, Daud juga bisa jadi raja, ya karena dia raja. Nah, hanya Daud, saudara. Tapi Saul itu tidak bisa. Waktu itu ada Samuel, kan kita tahu. Jadi waktu Samuel belum datang, Saul itu melakukan pacara sendiri. Samuel marah sekali, dan karena itulah Tuhan marah sama Saul, sehingga kemudian diangkat dia taktanya. Nah, karena itulah dikatakan Samuel itu dicari oleh Saul. Ya, kalau kita lihat ya. Nah, kemudian akhirnya dia tahu, mengapa engkau menipu aku kalau sendiri Saul? Nah, akhirnya kemudian singkat cerita dipanggillah. Nah, kemudian tampak seperti seorang tua muncul berselubukan jubah. Maka tahulah Saul itu ada Samuel. Lalu berlututlah ia dengan muka sampai ke tanah dan sujud menyembah. Nah, kemudian Samuel berbicara kepada Saul. Nah, sudah menarik ya. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicara Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankan dengan perkataanku, yaitu Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Artinya sudah mati, ya, bersama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Nah, saudara, ada dua penafsiran mengenai hal ini. Yang pertama, saudara, itu ada mengatakan benar ini Samuel, ya. Benar Samuel. Kenapa? Kita coba lihat satu pandangan dulu ya. Kenapa ini Samuel? Karena memang ini Tuhan tuh bisa melakukan segala perkara. Samuel tuh bisa muncul kalau Tuhan ingin menyatakan, ya. Dan kelihatannya benar ini adalah firman Tuhan. Karena katakan
Kalau kita lihat dalam bagian firman, Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan mengoyakkan kerajaan dari tanganmu, memberikan kepada Daud, benar kan begitu ya? Dan kau tidak mendengarkan suara Tuhan, kau tidak melaksanakan atas Amalek, benar itu ya? Kalau kita lihat ya, itulah sebabnya Tuhan hukum. Nah, saudara ya, dan ini betul Tuhan itu menyerahkan kepada Filistin. Nah, ada mengatakan betul ini Samuel. Jadi betul-betul nih roh Samuel yang muncul ya dan menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada Saul. Nah, pandangan kedua saudara mengatakan ini bukan Samuel. Nah, pandangannya kenapa saudara? Ada berapa dia alasannya? Nah, pertama saudara, pertama sekali lagi adalah begini. Tuhan, yang pertama adalah Tuhan tidak pernah menjawab Saul. Walaupun Saul mencari dengan mimpi, ya kemudian dengan apa tadi? Ya, dengan nabi, ya dengan Urim, tidak pernah menjawab. Nah, kenapa Tuhan harus menjawab melalui roh Samuel? Begitu ya. Paham maksud saya? Jadi tidak mungkin ini dari Tuhan, karena Tuhan sudah menolak dengan segala cara. Kalau Tuhan memang menyatakan kehendaknya, kenapa Tuhan tidak langsung ngomong sama Saul? Kenapa harus melewati roh Samuel? Itu yang pertama. Sehingga ini bukan roh Samuel, tapi ini roh yang lain, roh Jahat. Kemudian kedua, saudara, kalau sudah perhatikan, yang tadi kalau itu memang kehendak Tuhan, sudah perhatikan ayat 19. Kalau yang lain katanya benar, ya. Nah, juga ayat 19, juga orang Israel bersama-sama engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Nah, sudah kata besok ini harusnya kalau memang Tuhan besok langsung mati. Saul dan anak-anaknya, gitu ya. Tapi ternyata tidak terjadi seperti itu. Dan itu masih beberapa waktu. Begitu. Artinya ini tidak tepat. Nah, kemudian juga sudah kemunculannya, ya sekali lagi, ayat ini kemudian juga mengatakan demikian. Jadi, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku. Daku itu di mana, saudara? Pertanyaannya. Kalau Samuel jelas masuk surga. Amin. Saudara ya, Samuel kita yakin masuk surga karena dia seorang yang yang betul-betul mencintai Tuhan. Dia kemudian dia memang Tuhan pakai secara luar biasa. Walaupun Samuel juga ada salah, tapi kita percaya Samuel itu masuk surga. Ya, betul ya. Nah, Saul apakah masuk surga? Ini pertanyaan. Ya. Saul masuk surga enggak? Dia mati bunuh diri. Dia berdosa, dia bunuh selanjutnya. Dan di akhir hidup dia tetap bertobat kepada Tuhan. Ya, mungkin mengatakan masuk surga, Pak. Karena kan dia kan ada kepenuhan roh segala macam. Nah, saudara, memang ini ada perdebatan, ya. Tapi sekali lagi kalau kita perhatikan, Saul caranya sudah salah, bunuh diri lah. Ini memang konteks kalau sudah belajar bunuh diri, memang tidak selalu orang bunuh diri itu masuk neraka, ya tidak selalu. Karena manusia bisa berdosa bahkan bisa membunuh, termasuk membunuh dirinya sendiri. Nah, tapi dalam konteks sini, saudara, Saul itu ada berdosa di depan Tuhan dan dia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan lalu mengatakan dia tidak itu masuk surga. Ini dalam memang ekstrimnya ya. Nanti kita tahu, nggak tahu, nanti kita lihat waktu kita masuk surga ya dengan iman kita. Nah, tapi ada mengatakan tidak mungkin, saudara. Saul dengan Samuel itu bisa sama. Nah, ini ada konteks yang mengatakan ini iblis yang menyaru, daku. Daku itu artinya bersama dengan iblis kerajaan neraka. Nah, selain itu juga, saudara, kalau kita lihat, itu munculnya dari mana? Nah, saudara ya, kita lihat nih ya. Nah, ayat 13. Maka berbicara raja kepada, jangan takut, tapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Nah, dalam bumi ini bisa ditafsirkan macam-macam. Ya, ada yang mengatakan bumi itu kan jadi konteksnya dunia orang mati. Ya, itu dalam konteks Ibrani kan tuh Seol gitu ya, orang dunia orang mati. Itu di dalam kitab Mazmur, di kitab-kitab Syair itu banyak muncul. Nah, kenapa muncul dari dalam bumi, Seol begitu ya. Nah, ini sesuatu yang berbeda sebenarnya dengan yang lain. Kalau sesuatu yang ilahi dari Allah itu datangnya dari atas. Sesuatu yang dari atas, ya malaikat lah atau apa begitu ya, dan jarang dari bawah. Nah, ini ada mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah samaran daripada iblis. Ya, apakah iblis bisa tahu? Bisa, saudara ya. Yang sebelumnya, ya, sudah perhatikan ya. Sebelumnya dia tahu, ya, dan bicara sebelumnya. Tapi bicara masa akan datang itu dia tidak tahu. Jadi dia tidak tahu, saudara. Makanya saudara kalau misalnya manggil iblis segala macam meramal, ada yang betul, ada yang enggak. Kalau sudah perhatikan, betul begitu ya.
hebat. Nah, tapi sebenarnya saudara, iblis itu tidak memegang masa depan. Saya punya pengalaman ya di keluarga saya. Jadi dulu sebelum bertobat, papa mama saya atau keluarga saya tuh dulu sih memang koko saya yang sudah ke gereja ya, tapi jadi ada kepercayaan nih. Jadi kan saya punya koko lah ya, kakak tuh di atas itu nomor 4 dan nomor 5 tuh meninggal pada waktu usia berapa bulan, bahkan di kandungan ya. Nah, itu saudara kalau saudara perhatikan itu ada istilahnya anak ambar. Saya nggak tahu apa sudah pernah mendengar atau tidak nih anak ambar. Anak ambar itu adalah anak yang roh, yang anak dari meninggal. Nah, saudara itu saya punya AI, itu dia memang banyak barang-barang ya, jimatnya lah ya, satu kamar penuh di Jakarta. Jadi kalau saya ke Jakarta itu ngeri sekali ya, satu kamar penuh itu barang-barang jimat. Jadi di rumah dia itu di Jakarta kadang-kadang ada penampakan macam-macam ya. Nah, AI saya sendiri itu, cici dari mama saya, itu seringkali kerasukan, saudara ya, karena itu dia punya roh dan segala macam. Kadang-kadang muncul cerita-cerita, kemudian kasih air putih, itu saya ingat saya masih kecil ya, kasih air putih terus keluar. Nah, AI saya itu sering ke Lampung, ke rumah saya ya, ke Lampung kan kita sangat dekat, dan dia sering kalau main ke Lampung tuh tinggal di rumah saya. Nah, seringkali saudara itu dia kerasukan, karena waktu itu papa saya itu belum ke gereja, itu masih pegang cincin. Ya, ada satu cincin yang disimpan dan memang ada sembahyang-sembahyang. Nah, itu kemudian waktu saya datang itu dia kerasukan. Nah, kerasukan ngakunya apa? Ngaku sebagai anak papa mama saya. Dia cerita, mama saya waktu buat kue, kan mama saya buat kue. Dia cerita nih. Jadi yang misalkan yang masuk ke saya itu ngaku sebagai anak daripada papa mama saya. Dia cerita bantu mama saya buat kue, waktu mama saya capek disupport. Terus dia juga cerita, koko saya kan kuliah di Jogja, dia juga temenin di kereta. Dia cerita begitu saudara ya. Nah kemudian dia cerita juga macam-macam lah, dia cerita begitu macam-macam. Jadi kita dengerin aja. Jadi serunya tuh kalau ayah saya datang, saudara, dia kerasukan itu, ya roh itu. Dia nggak marah-marah, nggak maki-maki, nggak aneh-aneh, nggak mukul-mukul, nggak macam-macam. Dia cuma kerasukan, dia cerita. Jadinya kita dengerin, dia cerita macam-macam begitu. Dan kita, iya benar juga ya, iya betul juga ya. Nah kemudian koko saya iseng, koko saya waktu itu sudah ingat zaman Kompas, lotre ya. Jadi berapa nomor, pasang nomor, keluarnya berapa. Nah saudara kemudian, wah ini roh nih, maksudnya ini dia tahu nih macam-macam. Kemudian koko saya beli, ditanya, yang keluar besok apa? Gitu ya. Saudara ya keluar besok apa? Gua tanya. Terus dia jawab nomor ini. Keluar nggak, saudara? Enggak, gitu ya. Nggak keluar sekali, begitu ya. Nggak keluar. Tanya lagi, nggak keluar. Akhirnya kita pikir, ini mah, gitu ya. Ini mah nggak tahu begitu. Nah, saudara, kuasa kegelapan, roh jahat itu taunya di belakang. Kerajaan iblis itu, saudara itu punya antek-anteknya. Dia cari informasi dalam macam. Nah, itu saudara. Jadi terjebaknya orang tuh demikian. Makanya kalau ke dukun, kamu ini ya, kamu sakit ini ya, kamu anaknya begini ya dan macam-macam begitu ya. Nah, tapi masa depan dia tidak tahu. Ya, itu meramal, saudara. Nah, sekali lagi saudara, dalam konteks ini yang muncul adalah bukan Samuel, begitu ya. Jadi kalau kita lihat sini kan tidak mungkin, dan Tuhan sendiri melarang memanggil arwah. Bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan Samuel muncul karena Tuhan sendiri melarang orang itu memanggil arwah. Sehingga sekali lagi kalau saya setuju dengan pandangan ini. Jadi saya setuju bahwa yang dipanggil ini bukanlah Samuel asli, tapi palsu, begitu ya. Samuel yang asli ada di surga. Dan surga dan dunia itu ada jurang yang dalam. Ya, jurang dan pemisah yang dalam. Jadi bisa saja sih kalau misalnya Tuhan izinkan Samuel datang kepada kita. It's okay, bisa saja kalau Tuhan mengendaki. Tapi itu jarang sekali terjadi. Kalau sudah perhatikan, dari cerita di Alkitab, apakah ada orang yang sudah meninggal di surga datang ke dalam dunia untuk menyatakan, ingat kisah perumpamaan Tuhan Yesus ya tentang orang kaya dan Lazarus. Ya, sudah ingat ya. Jadi yang kaya meninggal masuk neraka, Lazarus yang miskin masuk surga. Ya, tapi ini masuk surga itu bukan karena kaya miskinnya begitu ya, tapi apakah dia mencintai Tuhan atau mengasihi Tuhan dan seterusnya. Jadi itu konteksnya. Tapi yang jelas orang kaya ini berdosa, yang miskin ini adalah orang yang cinta Tuhan. Nah, kemudian orang kaya itu kan ngomong begitu ya,
ya ngomong kepada Tuhan, dia panasan, kemudian dia minta Tuhan kalau boleh Lazarus itu turun ke dalam dunia, bicara kepada saudara-saudara saya supaya mereka tidak seperti saya masuk neraka. Nah, Tuhan terus berkata, nggak bisa. Mereka juga ada para nabi, ada firman Tuhan disampaikan kepada mereka. Jadi, sekali lagi saudara, tidak mungkin yang bisa datang dari surga turun ke dalam dunia hanya Yesus. Yesus juga pergi ke surga. Ya, jadi konteksnya itu berbeda, saudara. Jadi kalau kita perhatikan dalam bagian ini, saudara, itu jelas. Dan kesimpulannya adalah ini adalah kuasa gelap dan bukan Samuel asli. Oke, selanjutnya next. Nah, 2 Samuel ini ya tentang Seba. Nah, ini sudah memang kalau kita lihat ini kan peristiwa setelah apa? Setelah Absalom, ya, peristiwa setelah Absalom. Ya, dan ini dikatakan setelah peristiwa itu kan jadi Absalom itu sudah kan sudah meninggal, kemudian kan menangis Absalomnya. Nah, itu sampai kemudian dipulihkan kembali, termasuk kalau sudah perhatikan itu ya ada perapian, ya kalau ada maksudnya di pemulihan kembali. Nah, termasuk yang budik-budik sampai kalau kita lihat terasing sampai mati mereka. Nah, kemudian di situ ada ayat yang pertama, kebetulan, ini kata pakai kata kebetulan, ya ada di sana seorang Dursila. Nah, orang Dursila ini gambaran adalah orang yang jahat di hadapan Tuhan. Dursila ini ada gambaran orang yang licik, orang yang pakai cara segala macam. Nah, ia orang Benyamin. Nah, saudara, ini kemungkinan hampir bersama dengan Absalom. Jadi setelah Absalom itu menjadi raja, pemberontakan Absalom, ini Seba ini juga ada, begitu ya. Seba ini juga ada. Dan dia pun, saudara, itu memberontak, mencari pengaruh kepada orang-orang pada masa itu. Ya, meniup sangkakala setelah berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud, kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu, masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel. Lalu semua orang Israel meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sudah perhatikan, semua orang Israel. Semua orang Israel itu apa? Semua suku, kecuali Yehuda. Sudah perhatikan ya. Kecuali Yehuda. Jadi suku Dan, suku Ruben, ya Benyamin, apa segala macam, semua itu ikut Seba ini. Seba bin Bikri. Ya. Nah, jadi sedangkan orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka mengikuti dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Nah, sampai di situ kan baru Tuhan kemudian Daud berkata kepada Abisai, ya panglima salah satu pahlawan dia. Dia kata sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Ya, nah kenapa pertanyaan lebih berbahaya? Saudara, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini konteksnya adalah Seba itu bukan anak daripada Daud, orang lain, saudara. Nah, kemudian Seba juga, saudara, itu konteksnya adalah dia itu orang yang maksudnya begini, dia punya karakter yang berbeda, Dursila. Ya, Dursila. Kalau Absalom memberontak, karena dia itu anak raja, gitu ya, dia merasa berhak sebagai anak raja, walaupun kita tahu ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Tapi ini beda. Seba ini adalah yang di luar klan atau keluar dari kaum keluarga Daud. Dan ini, saudara, kalau dia bisa memenangkan hati rakyat, Daud bisa dikalahkan, maka itu bisa menjadi ganti generasi. Ya, ganti generasi bukan lagi Daud bahkan dibunuh habis. Jadi peristiwa peperangan, saudara, pada waktu itu, saudara, itu saling membunuh. Ya, kalau sudah perhatikan, bahkan anak Saul pun dihabiskan sampai sisa Mephibosheth, misalnya. Atau kalau sudah perhatikan dari kisah raja-raja, nanti sudah baca raja-raja, pada waktu itu ganti generasi, ganti dinasti, maka semua keturunan dari raja sebelumnya itu dibasmi. Nah, jadi bahaya Seba ini. Kenapa? Karena kalau dia jadi raja, Daud dan keturunan bisa dibasmi habis. Dan itu menjadi, bisa dikatakan, kan Tuhan itu sudah merancangkan, keturunan Daud itu akan menjadi raja besar dan kokoh selama-lamanya. Dan Raja Yehuda itu akan selama-lamanya adalah keturunan Daud. Dan ini menjadi bahaya, lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Itu pemahaman, saudara. Jadi kalau kita lihat situ, makanya Daud itu meminta anak buahnya mengejar Seba sampai kemudian membunuh Seba. Ya, kalau saudara perhatikan di sini, ya Abisai terus mengejar Seba, ya bin Bikri, ya dan selanjutnya. Dan memang ini nggak mudah, saudara, peperangan di sini kalau sudah perhatikan, ya.
Jadi Yoab, kemudian Abisai, dan selanjutnya itu tidak mudah. Dan ini kita lihat ternyata memang saudara Seba ini punya kekuatan yang luar biasa. Ya, kalau kita perhatikan memang tidak mudah sampai dia membunuh itu, tapi sampai akhirnya membunuh. Ya, ayat 22 dikatakan karena masuklah perempuan itu, kita surah ayat, sudah itu memegang kepala Seba bin Bikri dan melemparkan kepada Yoab. Nah, jadi kalau kita lihat sini, ini memang suatu yang tidak mudah untuk artinya menghadapi Seba. Tapi kemudian Daud melihat bahwa Seba lebih berbahaya daripada Absalom. Ya. Oke, habis kaitannya ya. Masih ada? Habis ya. Ya, itu saudara jawabannya. Apakah ada yang lain mau tanya? Jam 9 ya, kayaknya udah oke ya. Nanti kalau sudah mau bertanya silakan sudah japri. Nanti kita akan jawab di pertemuan berikutnya. Pak, ada satu di chat, Pak. Apa tuh di chat? Dari Pak Kim. Dibacakan yuk. Nathan tidak hanya menegur dosa Daud, tetapi juga memberikan nasihat yang menggagalkan keinginan Daud membangun bait suci sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, adakah dalam hidup kita seorang Nathan yang menegur kita saat berdosa dan juga yang menjadi tempat kita mengakui dosa? Ya, nah itu dalam konteksnya bisa terjadi. Ya, Tuhan juga bisa memakai seorang yang menegur kita, ya seperti Nathan. Nah, tapi kalau misalnya konteks membangun bait suci atau itu bukan karena dosa dengan Batseba. Ya, tapi kalau sudah baca itu karena tangan Daud itu sudah penuh dengan darah. Ya, saudara, jadi penuh dengan darah sehingga itu konteksnya kan begitu. Jadi kalau sudah perhatikan ya, kenapa Daud tidak boleh membangun? Tidak dikatakan karena engkau telah berselingkuh dengan Batseba, karena engkau telah membunuh Uria, maka engkau tidak boleh. Tapi dikatakan karena engkau telah berlumuran darah karena perang, saudara ya. Jadi banyak perang, banyak membunuh itu sudah. Jadi betul juga pengaruh membunuh itu tidak boleh. Jadi Tuhan tuh ingin membangun bait suci dengan lepas daripada dosa dari nyawa orang lain, dari darah. Sehingga kemudian hanya Salomo yang diizinkan untuk membangun. Nah, mungkin saja ada orang yang bisa menegur kita seperti Nathan menegur Daud. Ya, oke. Ya. Pak, satu Pak. Ya, Pak, satu. Nah, satu gini Pak. Itu anaknya Imam Eli, siapa tuh dua kan dia menjadi imam yang nggak bagus ya, suka ngambilin korban bakaran gitu. Nah itu kenapa nggak dimusnahin Pak sama Tuhan? Itu kan mati juga akhirnya kan? Iya, belakangan matinya. Kenapa nggak langsung mati begitu ya? Ya, jadi begini, teman-teman, memang kalau kita lihat itu kan konteksnya pada masa itu karena mereka dari Imam Eli itu banyak kehidupan yang akhirnya banyak dosa, sehingga kemudian kalau sudah lihat ada satu kalimat dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan pada masa itu jarang terdengar atau jarang disampaikan ya, karena Imam Eli sendiri lebih banyak menyangkan diri, dia gemuk begitu ya, dan anak-anaknya juga mencontoh Imam Eli ya. Jadi ini yang salah sebenarnya, karena masa kemudian itu kita lihat itu masa peralihan dari masa hakim-hakim kan saudara, itu kemudian pada masa Samuel. Jadi ini memang masa peralihan yang tidak mudah karena itu banyak peristiwa-peristiwa atau banyak hal yang terjadi lah ya. Tapi Samuel itu kemudian menjadi sosok yang kemudian Tuhan izinkan naik ke atas ya untuk memimpin bangsa Israel, menjadi hakim, bahkan menjadi nabi juga begitu ya. Nah, cuma dalam konteks ini Tuhan tidak menghukum karena mungkin dalam masa itu Tuhan juga tetap memberikan belas kasihan, artinya tapi tetap Tuhan membunuh ya, artinya Tuhan menghukum mereka dengan mati, Hofni dan Penias. Jadi bahkan Eli juga mati pada waktu mendengar anaknya mati. Ya, jadi bukan tidak ada hukuman, tapi tetap ada hukuman. Ya, seperti itu. Ya. Pak. Ya, gimana? Itu menarik sebenarnya yang tentang Allah menyesal tadi, Pak. Cuman kalau konteksnya sih mungkin yang tadi kurang tepat juga sih kalau soal sebagai ayah mau menghukum. Sebenarnya bisa dalam konteksnya mungkin tidak menyenangkan hati Allah. Dalam artian memang ada satu tindakan dosa yang sifatnya pasti tidak berkenan bagi Allah sendiri. Karena Daud juga sebagai manusia yang bisa berbuat dosa gitu. Jadi memang Allah menyesal itu cuma antropomorfosis gitu ya kalau disebutnya, seperti pendekatan
gambaran seperti Allah tuh ya dengan pendekatan manusia ke manusia, seperti kayak manusia, padahal bukan berarti menyesal seperti yang kita gambarin itu. Memang Allah tidak akan merubah rencananya seperti orang-orang Armenian percaya kan, dia bisa rubah-rubah, bisa ganti-ganti, nanti kadang-kadang begini begitu. Dan konteks dalam membunuh pun memang itu dalam hal kehendak Allah, dan memang dia yang pencipta kan. Terus konteksnya memang konteks dalam pemerintahan Allah, dalam arti ini kan cerita tentang kerajaan yang memang dimulai dari kitab Samuel apa ya. Itu aja sih Pak. Ya. Nah, saya setuju tidak akan merubah rencana, betul ya, karena Tuhan juga hanya menghukum. Nah, sekali lagi begini, konteksnya adalah kita lihat begini. Kan saya kenapa gambarkan seperti ayah sama anak? Karena kalau kita perhatikan, Allah sama Daud itu dekat sekali. Ya, Daud sekali sangat dekat, dan Daud itu orangnya taat sama Tuhan. Nah, Daud kemudian bersalah. Daud bersalah dan Daud mengaku bersalah. Nah, apakah Daud bisa dilepaskan daripada kesalahannya? Ya, bisa begitu ya. Bisa, tetapi persoalannya adalah ya kalau kita lihat seperti begini. Ya, kalau kita lihat dia harusnya adalah kalau bisa nih dia melepaskan Daud nih dari kesalahan. Tapi tetap dalam begini, dalam keadilannya dia harus menghukum, sama seperti manusia. Makanya Kristus itu mati di kayu salib. Kristus itu menanggung dosa manusia karena dia melihat manusia itu harus dihukum. Tetapi manusia tetap itu adalah ciptaan Tuhan. Kata menyesal sebelumnya pernah ada di dalam kitab Kejadian, kalau sudah baca ya. Jadi kitab Kejadian pada waktu Tuhan kemudian menghukum ya dengan air bah, kemudian menyesal Tuhan. Ya menyesal Tuhan. Nah, menyesal Tuhan itu apakah Tuhan kemudian merubah pikirannya? Kayaknya harusnya aku tidak hukum begitu ya. Kemudian menyesal. Beda dengan pemahaman manusia. Ya, jadi gini, konteks menyesal itu saya tidak samakan dengan manusia. Tetapi konteks menyesal di sini dalam pemahaman adalah Tuhan juga punya perasaan. Ya, sehingga kemudian akhirnya Tuhan mengatakan cukup sampai di situ. Karena dia melihat Daud itu bertobat. Daud menyesal sehingga kemudian Tuhan mengampuni dia. Jadi di satu sisi Tuhan itu adil, tapi Tuhan juga makasih. Tuhan mengampuni. Nah, itu yang maksud saya kata menyesal itu begitu ya. Jadi bukan artinya Tuhan itu merubah. Jadi gini, Tuhan itu menyesal akan hukumannya, bukan tidak. Dalam keadilan Tuhan harus menghukum. Ya. Takutnya pertanyaannya begitu, Pak. Takutnya pertanyaan diarahkan ke situ. Cuman memang maksud yang Pak Santobi sama, Pak. Maksudnya menyesal itu jangan dikontekin dengan istilahnya pengertian kita sebagai orang manusia yang menyesal dengan apa yang sudah terjadi di akhirnya berubah. Sebenarnya kan itu tidak menyenangkan juga. Betul. Jadi saya konteksnya adalah perasaannya aja sebagai ayah terhadap anak, tapi tidak menyesal begitu ya, artinya menghukum. Karena begini, anak pun ketika dia harus dihukum, memang dia tidak menyesal begitu. Artinya memang harus dihukum. Tapi satu sisi ada perasaan sayang itu harusnya saya nggak menghukum begitu ya, tapi dia harus dihukum. Nah begitu maksud saya. Betul, ya, Pak. Ya. Betul. Itu sih betul, Pak. Jadi konteksnya antropomorfisis ya, maksudnya mendekati pendekatan manusia lah. Ya. Tapi memang nggak menyenangkan lah bagi Allah sendiri, sebenarnya itu suatu yang tidak menyenangkan juga sih. Ya. Oke. Sip. Pak, ya. Pak, sorry Pak, mau nyambung tadi yang pertanyaan anak Heli itu kan ya, dia kan makan dari persembahan itu kan dihukum ya Pak ya, karena memang dia tujuannya menggemukkan diri sendiri untuk kepuasan diri sendiri. Ini waktu kejadian yang Daud lari dari Saul itu Pak, Daud di Nob, ini 1 Samuel 21, ini kan Daud datang ke Imam Ahimelek, dia minta makanan, dan itu kan cuma ada roti kudus itu Pak, yang sebenarnya untuk persembahan pada Tuhan, itu tuh dia makan, kenapa Tuhan izinin ya? Nggak ada konsekuensi sama sekali. Konteksnya berbeda. Nah, sekali lagi datang berbohong juga lupa itu waktu datangnya. Nah, begini. Jadi kalau kita sekali lagi tadi kan, kenapa Daud itu kemudian berbeda begitu ya? Kenapa berbeda? Nah, saudara, kalau kita lihat konteks begini adalah memang nggak mudah. Tapi sekali lagi Daud itu ada spesial di mata Tuhan. Ya, Daud itu spesial karena Daud waktu dia kan Daud konteksnya kan dikejar-kejar. Konteks bukan Daud itu cari perkara, bukan Daud itu mencari keenakan. Beda dengan anak Imam Eli. Anak Eli itu melakukan itu untuk kesenangan sendiri, dia cari uang, ya dia cari segala macam, dia melakukan itu hal dia menentang kepada Tuhan. Lemak-lemaknya diambil buat dia. Padahal lemak itu kan bagian buat Tuhan. Itu kan Abel begitu ya, memberikan lemak-lemaknya yang terbaik. Nah, konteks daripada Daud itu dia kan konteksnya adalah
Dia itu memang terjepit, dia membutuhkan itu, dan memang dia ada orang yang spesial di hadapan Tuhan. Dia dekat sama Tuhan. Dan saya katakan tadi, dia punya 3 jabatan sebenarnya. Dia adalah imam, dia adalah nabi, kemudian dia raja, begitu ya, next-nya. Nah, saudara perhatikan, Tuhan tuh berkehendak bahkan menjadi, dia dianggap sebagai hambaku yang setia. Nah, dalam konteks itu sebenarnya Tuhan izinkan, karena memang Tuhan mengizinkan, begitu ya. Tuhan memberikan karena Tuhan mengasihi dia, maka Tuhan mengizinkan. Jadi kalau Tuhan tidak mengizinkan, pasti dia mati. Tapi karena Tuhan mengizinkan, artinya Tuhan sayang sama Daud, maka itu adalah Tuhan izinkan. Artinya dalam konteks itu karena Tuhan memang mengizinkan, ya, karena dia tuh sayang sama Daud. Dia beli, walaupun sekali lagi, walaupun salah. Sudah perhatikan, Abraham sudah melakukan kesalahan, bolak-balik melakukan kesalahan. Tuhan tetap sayang sama Abraham, begitu ya. Dia sedang bahkan Abraham itu jadi tokoh 3 agama besar. Abraham, surah Abraham dosa nggak? Dosanya berapa kali sudah? Dia bohong, yang aku Sarah itu bukan istrinya. Dia bohong sama Raja Firaun. Dia harusnya tetap di tanah Kanan. Dia pergi ke Mesir. Dia tidak beriman sama Tuhan. Bolak-balik tapi Tuhan tetap sayang sama Abraham. Nah, konteksnya Daud itu sekali lagi, kalau sudah belajar tentang Daud ini adalah seorang yang sangat berbeda sekali. Ya, bahkan kita lihat nih, Daud memakai baju efod dari kain lenan. Itu baju harus dipakai oleh imam. Dia tidak boleh dia. Tapi Daud boleh. Bahkan Daud bisa mempersembahkan korban sendiri yang seharusnya dilakukan oleh imam. Nah, ini beda Daud, saudara ya. Jadi kalau dia bilang, kenapa Daud boleh, yang lain nggak? Ya itu urusan Tuhan, gitu ya. Itu Tuhan yang memakai Daud. Makanya Tuhan memakai Daud itu sebagai nenek moyang daripada Kristus. Itu lambang daripada Kristus, Daud ini. Ya, makanya Daud itu Kristus kan sebagai anak Daud. Karena Daud walaupun dia manusia, tapi dia ada sosok yang memang Tuhan bisa pakai untuk menggenapkan rencana daripada Tuhan. Nah, itu jawaban Daud saya, ya. Jadi imam ada yang angkat nggak? Kalau selama ini kan semuanya imam tuh ada yang ngangkatnya ya. Nah, itu beda. Gini, imam adalah tugasnya, bentar, ini ada telepon terus-terusan nih. Bentar ya. Ini berapa kali telepon? Sorry ya. Halo? Gimana Pak? Nah, saudara sekali lagi ya, Daud tidak pernah diangkat sebagai imam. Nah, tapi begini, saudara ya, kalau sudah belajar tentang Daud, itu berbeda sekali nih, Daud sekali lagi ya. Daud adalah seorang, sekali lagi saya katakan, ya, Daud adalah seorang yang spesial di mata Tuhan. Saudara perhatikan, dari awal Daud diangkat, itu Tuhan melihat apa? Hati. Waktu kakaknya berdiri dengan gagah segala macam, Tuhan kata, tidak, aku tidak melihat mereka. Aku melihat dalam hati dia. Jadi Tuhan tuh bisa melihat kedalaman hati daripada Daud. Dan Tuhan memilih Daud itu tidak sembarangan. Sampai akhir hidup Daud, saudara, Daud itu tetap menjadi seorang yang dikatakan hambaku yang setia. Ya, sudah baca, nanti ya kita akan baca dan kitab Kerajaan Tawarik, itu tentang penghabisan bait suci. Ya, Salomo berdoa, dan Tuhan berkata, Tuhan tuh ingin Salomo itu seperti ayahnya, hambaku yang setia. Jadi Daud itu konteksnya sangat berbeda, saudara ya. Daud itu bisa mempersembahkan korban. Daud itu juga bisa katakan, saudara, bisa bisa menjadi seorang yang mewakili, begitu ya, pakai baju efod dan segala macam. Dan kalau kita perhatikan, saudara, Daud itu selalu cari Tuhan. Mau perang dia cari Tuhan, mau apapun cari Tuhan, dan dia taat sama sekali. Saudara perhatikan, Daud tidak pernah melawan Tuhan. Dia berdosa, oke, terhadap sesama manusia. Sudah perhatikan ya, sudah pelajari nih. Sudah pelajari semua catatan tentang Daud dari kitab Mazmur, semua tentang Daud. Daud tidak pernah melawan Tuhan. Jadi kalau Tuhan katakan A, dia A. Cuma memang Daud bersalah ya dengan Batseba, Daud tergoda untuk menghitung, tapi sebenarnya Daud itu tidak pernah dengan dirinya sendiri dorongan itu menyakiti Tuhan. Bahkan waktu dia menghitung itu pun dia tergoda, begitu ya. Dia tergoda. Dia tidak punya hati untuk seperti itu. Tapi Daud tuh merasa dia tuh punya kepekaan luar biasa. Kan firman Tuhan katakan, berdebar-debarlah aku, begitu ya. Jadi ketika kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, ketika kita berdosa, itu berdebar-debar. Nah, Daud seorang sosok yang seperti ini.
Makanya saudara sekali lagi Daud itu menjadi bisa katakan apa ya perwakilan daripada Kristus. Ya, jadi ini Daud kemudian Kristus. Jadi Daud itu seperti apa maka Kristus itu muncul. Bukan begini maksud saya itu Kristus di bawah Daud bukan, tapi Daud kerajaan Daud kan dikokohkan. Jadi Daud itu menjadi bisa katakan ini loh Daud dan Kristus itu bisa katakan menjadi anak Daud, keturunan daripada Daud. Tapi Kristus itu untuk Allah. Dia juga Allah, dia juga raja, dia juga nabi, dia juga imam, Kristus, 3 jabatan. Nah, Daud itu menjadi sosok di bawah bisa dikatakan yang menjadi ya manusia menjadi wakil begitu ya, artinya daripada Kristus tuh kalau saya katakan seperti itu, walaupun ini ekstrim ya. Tapi Daud itu bisa jadi imam, Daud bisa menjadi nabi, Daud juga bisa menjadi raja. Begitu. Nah, tidak seperti Salomo. Ya, Salomo tidak demikian karena juga Salomo kayaknya jatuh dalam dosa. Nah, itu maksud saya ya. Salomo itu walaupun dia pertama dekat sama Tuhan, tapi itu hanya karena dia jatuh dalam dosa. Daud sama sekali tidak pernah menyembah yang berhala, dia tidak pernah menyakiti Tuhan, dan itu dosa. Artinya bagi dosa yang dia lakukan, mungkin karena dia manusia terdorong emosi segala macam, tapi dia tidak pernah melawan secara khusus untuk Tuhan. Gitu ya. Itu mungkin jawaban saya. Daud itu a man after God's own heart. Jadi dia mempunyai hati yang memang Tuhan miliki. Dan dia memang putra. Ya, Pak ya. Daud pernah marah ya Pak? Daud yang Uza waktu yang kena tabut meninggal itu Daud tuh marah ya sama Tuhan. Walaupun cuma satu ayat sih ditulisnya. Ya, begini. Itu bukan artinya Tuhan kemudian dia ngelawan Tuhan, tidak. Tapi dia tuh marah tuh begini. Aku itu ingin mengembalikan tabut lu perjanjian. Ini maksudku baik. Tapi kenapa? Ya karena seperti ini kau membunuh intinya Usa begitu. Jadi Daud tuh marah berarti begini. Marah itu bukan melawan Tuhan, bukan. Ya, tapi dia tuh merasa Tuhan kan niatku baik, tapi kenapa kau membunuh? Tapi kalau kita lihat itu tetap menjadi petunjuk cara Daud itu salah. Akhirnya kemudian kan Daud menyelidiki seperti apa yang harusnya yang benar dan segala macam. Akhirnya dia melakukan setelah sekian berapa tahun dia melakukan cara yang benar. Ya. Oke, Pak. Oke. Seru nih. Sampai di sini ya. Tapi kalau itu Pak, jabatan Daud sih yang benar sih tadi Pak yang ditabiskan sebagai raja. Tapi kalau sebagai nabi ya karena dia menyampaikan apa yang disampaikan hati Tuhan lewat tulisan-tulisannya kan banyak, tulisan kenabiannya dia. Nah kalau sebagai imam mungkin ya kalau dilengkapin sebenarnya hampir seperti Kristus. Karena Kristus itu tiga jabatannya tuh Kristus. Gitu. Kalau kayak Melkisedek kan dia sebagai imam dan raja Salem. Gitu kan. Kalau nabi ya seperti Abraham, ya Nuh gitu kan. Cuman ya memang penyampaiannya kan dia langsung ke kita. Kalau dari seperti imam ya pasti dari manusia kepada Tuhan gitu. Cuman kayaknya Daud enggak lah. Kalau kata saya sih dia sebagai raja dan nabi itu. Itu Pak. Cuman itu aja sih dengan beda dikit. Sip ya. Oke, thank you teman-teman ya. Oke, Pak. Jadi kalau ada pertanyaan silakan japri lagi kita sama-sama. Iya, Pak. Oke. Siap, Pak. Kita doa ya. Iya, Pak. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami banyak belajar Tuhan. Kami tahu terbatasan kami bahkan luar biasanya firman-Mu Tuhan. Tapi Tuhan berikan kami hikmat